Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Pada kali ini, saya kembali akan berbagi video mengenai pembahasan soal AKM. Dan kali ini, soal AKM yang akan saya bagikan ke pemirsa semuanya, yaitu mengenai soal AKM, mata pelajaran fisika atau IPA kalau di SMP, yang dikolaborasikan dengan PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya sudah mempunyai data berupa infografis mengenai zakat fitrah. Data ini diambil dari baznasjabar.org, kemudian dari www.baznas.co.id. Langsung saja kita baca mengenai infografis yang ada di sini. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah atau zakat al-fitr adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu merdeka dan mampu serta sesuai syarat yang telah ditetapkan dan dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri. Dua pendapat tentang hukum membayar zakat fitrah. Yang pertama ada dari mazhab Syafi'iyah atau dari Imam Syafi'i, di mana untuk mazhab Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan dengan makanan pokok didasari oleh salah satu riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi Rasulullah mewajibkan zakat fitri berupa 1 sok kurma kering atau gandum kering. Kemudian pendapat yang kedua berdasarkan mazhab Hanafiyah atau Imam Hanafi yang memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan sejumlah uang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan surat At-Taubah ayat 9 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan catatan di sini ada pembayaran dengan uang juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran zakat fitrah. Kita lanjut kepada infografis bagian kedua. Kadar zakat fitrah untuk setiap balita hingga orang dewasa adalah beras atau makanan pokok sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Besaran tersebut adalah konversi 1 sok kurma atau 1 sok gandum berdasarkan hadis kewajiban zakat fitrah berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berapa nilai zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk 1 jiwa? Berdasarkan surat keputusan Ketua Baznas nomor 7 tahun 2021 tentang nilai zakat fitrah dan fidyah, zakat fitrah yang bisa dibayarkan sebesar Rp25.000 sampai Rp40.000. Jadi terendah itu Rp25.000 dan tertinggi yaitu Rp40.000. Senilai dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta Raya dan sekitarnya, ditetapkan nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp40.000 per jiwa. Jadi di sini ada beberapa infografis yang memberikan data sebagai stimulus atau informasi untuk menjawab setiap soal-soal yang ada di dalam soal AKM yang akan dibahas pada slide berikutnya. Oke, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Soal yang pertama ini berupa soal AKM literasi. Jenis soalnya berupa pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari 1. Di sini berupa pernyataan benar salah. Pernyataan yang pertama, zakat fitrah bisa dilakukan di luar selain bulan Ramadan. Pernyataan yang kedua, anak yang masih dalam kandungan tidak wajib dibayarkan zakatnya. Pernyataan yang ketiga, orang yang sudah meninggal dunia tetap harus dibayarkan zakatnya. Pernyataan yang keempat, mazhab Imam Syafi'i hanya membolehkan zakat dengan beras atau makanan pokok. Pernyataan yang kelima, setiap anak yatim berhak menerima zakat fitrah. Dan pernyataan yang keenam, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat termasuk anak yatim.
Kita bahas satu persatu dari mulai pernyataan yang pertama. Zakat fitrah bisa dilakukan di luar selain bulan Ramadan. Pada infografis atau keterangan di atas, bahwa yang namanya zakat fitrah itu dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ketika pernyataan zakat fitrah bisa dilakukan di luar selain bulan Ramadan, itu adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang kedua, anak yang masih dalam kandungan tidak wajib dibayarkan zakatnya. Ini pernyataan yang benar. Lalu kenapa anak yang masih dalam kandungan tidak wajib dibayarkan zakatnya? Karena anak yang di dalam kandungan itu belum tentu mengenai umurnya, apakah dia umurnya panjang dan bisa lahir ke dunia atau tidak, sehingga dia tidak bisa dibayarkan zakatnya. Jadi zakat itu dibayarkan hanya kepada jiwa atau orang yang sudah ada di dunia dalam keadaan hidup. Kemudian pernyataan yang ketiga, orang yang sudah meninggal dunia tetap harus dibayarkan zakatnya. Nah, ini pernyataan yang salah, karena orang yang sudah meninggal dunia itu tidak wajib zakat. Zakat itu hanya dilakukan kepada orang yang masih hidup. Pernyataan yang keempat, mazhab Imam Syafi'i hanya membolehkan zakat dengan beras atau makanan pokok. Berdasarkan informasi atau infografis di atas tadi, ini pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang kelima, setiap anak yatim berhak menerima zakat fitrah. Ini pernyataan yang salah. Ini merupakan pernyataan yang salah karena di sini ada kata setiap. Berarti ketika di sini katanya setiap, artinya semua anak yatim itu berhak menerima zakat. Sedangkan di dalam asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu anak yatim tidak termasuk di dalamnya. Kecuali kalau keadaan anak yatim tersebut ada dalam kategori 8 golongan tersebut. Misalkan anak yatim di sana masuk kategori golongan fakir, miskin, dan yang lainnya berdasarkan 8 golongan tersebut, maka anak yatim tersebut berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian pernyataan yang terakhir, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat termasuk anak yatim. Jelas, di sini 8 golongannya benar, tetapi di dalamnya tidak termasuk anak yatim. Jadi, pernyataan yang terakhir adalah pernyataan yang salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan soal AKM numerasi, karena di sini terdapat perhitungan ya, berhubungan dengan nomor-nomor. Kita langsung saja di sini baca. Pak Ahmad adalah kepala keluarga yang mempunyai 6 orang anggota keluarga, yaitu istri dan 5 orang anak. Pada akhir bulan Ramadan, Pak Ahmad akan membayarkan zakat fitrah untuk keluarganya tersebut. Jika zakat yang akan dikeluarkan berupa beras, dengan harga beras di tempat Pak Ahmad Rp12.000 per kilogram, maka jumlah uang yang harus dibayarkan Pak Ahmad untuk membeli beras tersebut adalah A. Rp84.000, B. Rp150.000, C. Rp210.000, D. Rp294.000. Jenis soal yang kedua ini berbentuk soal pilihan ganda, yang jawabannya cuma satu saja. Oke, kita langsung saja bahas soal ini. Di sini Pak Ahmad mempunyai 6 orang anggota keluarga, yaitu istri 1 orang, dan di sini 5 orang anak, jadi 6. Termasuk dengan Pak Ahmad berarti jumlahnya adalah 7. Ingat ya, jangan terkecoh di sini 6 orang, sehingga yang dihitung adalah 6. Sedangkan Pak Ahmad sendiri tidak dimasukkan. Nah, di sini sudah include atau sudah termasuk Pak Ahmad sebagai kepala keluarga, berarti di sini ada 7 orang. Kemudian di sini Pak Ahmad akan membeli beras, berarti di sini kita berpedoman kepada infografis yang namanya zakat, itu beratnya adalah 2,5 kg beras setiap jiwa. Berarti tinggal kita kalikan 7 kali 2,5, hasilnya adalah 17,5 kg. Selanjutnya di sini harga per kilonya di tempat Pak Ahmad adalah 12.000. Sehingga untuk mengetahui harganya yang harus dibayarkan oleh Pak Ahmad, kita tinggal kalikan saja 17,5 kali 12.000. Sehingga hasilnya adalah Rp210.000. Jadi di sini Pak Ahmad harus membayarkan uang sebanyak atau sebesar
Rp210.000 dan jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan data yang terdapat pada infografis di atas, massa jenis beras adalah, nah di sini ada kotak kecil yang di ujungnya ada kilogram per liter. Jadi ini merupakan soal jenisnya soal isian. Nah, isian singkat. Jadi kita harus mengisi yang ada di dalam kotak kecil ini. Nah, pemirsa, kita baru masuk di sini berhubungan dengan soal fisika atau IPA yang dikolaborasikan dengan pendidikan agama Islam. Oke, kita langsung saja bahas soal ini. Untuk membahas soal ini, tentunya kita harus berpedoman kepada infografis yang sudah disediakan di atas. Nah, di sini berhubungan dengan massa jenis. Berarti yang dibahas adalah kilogram, liter. Kilogram di sini 2,5 kg dengan liternya, volumenya setara dengan 3,5 liter. Nah, untuk membahas soalnya, terlebih dahulu saya sampaikan kembali mengenai densitas atau massa jenis. Satuan kilogram ialah satuan untuk besaran massa atau berat, sedangkan satuan liter ialah satuan untuk besaran volume. Besaran massa tidak dapat dikonversi langsung menjadi besaran volume. Oleh sebab itu, satuan kilogram tidak dapat dikonversi secara langsung ke dalam satuan liter. Untuk mengkonversi besaran massa ke besaran volume, diperlukan besaran lainnya yang disebut massa jenis atau berat jenis, ataupun densitas. Massa jenis suatu benda ialah massa benda tersebut per satuan volume. Massa jenis pada umumnya disebut juga dengan densitas. Rumus massa jenis ialah sebagai berikut. Nah, jadi pemirsa kita harus mengetahui rumus fisika atau IPA mengenai massa jenis. Massa jenis sama dengan massa per volume. Jika sebuah benda mempunyai massa M dan volume V, maka massa jenisnya, nah ini lambangnya ya, ini bukan P tetapi ini lambang massa jenis. Ininya bulat atau tidak lancip, ini tumpul. Ialah sebagai berikut. Massa jenis sama dengan M per V. M ini adalah massa, V ini adalah volume. Sehingga dengan rumus ini kita bisa menyelesaikan soal yang tadi. Oke, kita langsung selesaikan. Di sini diketahui untuk massanya adalah 2,5 kg. Ini setara dengan volume atau V sama dengan 3,5 liter. Sehingga dengan menggunakan rumus ini kita bisa mencari massa jenisnya adalah 2,5 dibagi 3,5. Dan berdasarkan perhitungan kita menghasilkan hasil 0,7142. Di soal yang diminta adalah pembulatan sampai 3 angka. Jadi kita jawab di sini hasilnya adalah 0,714. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah pelaksanaan zakat fitrah di tempat Pak Ahmad selesai, panitia zakat atau amil zakat menghitung bahwa berat beras yang terkumpul sebanyak 7,3 kuintal. 1I, ini pernyataan yang pertama. 7,3 kuintal sama dengan 1022,4 liter. 2I, pernyataan yang kedua. Jumlah orang yang membayar zakat sebanyak 290 jiwa. 3I, pernyataan yang ketiga. Jika diuangkan, jumlah tersebut setara dengan Rp11.680.000 untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar sesuai dengan informasi di atas dan infografis yang tersedia adalah A. 1 saja, B. 1 dan 2, C. 1 dan 3, D. 1, 2, dan 3. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk pernyataan yang pertama di sini, 7,3 kuintal sama dengan 1022,4 liter. Berarti tinggal kita hitung, kita konversi ini sebagai massa atau berat. Di mana 7,3
kuintal ini sama dengan 730 kg. Kemudian di sini diketahui untuk massa jenis, dari soal sebelumnya kita mengetahui massa jenis dari beras ini adalah 0,714 kg per liter. Secara umum, untuk massa jenis beras itu sendiri adalah 0,753 kg per liter. Nah, di sini kenapa massa jenisnya 0,714 kg per liter? Karena kita menggunakan data atau infografis yang tersedia di stimulus atau di data ini. Kita lanjutkan. Berarti di sini kita harus mencari dulu volume, di mana untuk rumus volume adalah M per massa jenis. Sehingga kita dapatkan massanya adalah 730 kg dibagi dengan 0,714. Berdasarkan perhitungan, kita peroleh hasilnya adalah 1022,409 liter. Nah, kita bulatkan sampai satu angka di belakang koma. Ini ternyata pernyataan yang pertama sesuai, jadi benar. Kemudian pernyataan yang kedua, jumlah orang yang membayar zakat sebanyak 290 jiwa. Untuk mengetahui jumlah jiwa, kita tinggal menghitung di sini jumlah jiwa 730 kuintal, yakni beras yang masuk ke panitia zakat, beras total, dibagi dengan 1 jiwa harus mengeluarkan beras sebanyak 2,5 kg. Sehingga hasilnya adalah 292. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, ini tidak sesuai atau salah. Kemudian, pernyataan yang ketiga, jika diuangkan, jumlah tersebut setara dengan Rp11.680.000 untuk wilayah DKI Jakarta. Di infografis di atas, untuk wilayah DKI Jakarta, zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp40.000 per jiwa. Sehingga kita tinggal hitung saja di sini, jumlah uang berarti 292 jiwa ini ya, dikalikan dengan 40.000 dan hasilnya adalah 11.680.000. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar. Pernyataan yang benar adalah berarti kita sudah mengetahui jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini mengenai contoh soal AKM Fisika yang dikolaborasikan dengan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Apabila ada saran, kritik, ataupun koreksi, silakan langsung saja cantumkan di kolom komentar. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya, biar kita berbagi ilmu. Jadi, untuk bentuk soal AKM Fisika yang dikolaborasikan dengan PAI, bentuknya adalah seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.